Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM Jalan AMD Lama Kelurahan Kota Setar Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Ya sahabat Star FM, apa kabarnya ya? Kita kembali lagi di Oasis setelah satu bulan purnama berlalu ya. Akhirnya Oasis kembali lagi. Karena masih bulan Syawal, maka kita dari Oasis mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sahabat, bersama saya Siti Rahmah Rahab ya. Seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan dengan tema-tema yang sangat luar biasa juga. Karena berhubung ini masih bulan Syawal, kita biasanya kan beribadah itu sering-seringnya mungkin di bulan Ramadan berpikir karena bulan Ramadan itu bulan yang berlipat ganda, jadi banyak-banyak beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kemarin itu dinilai dan tetap istiqomah kita dalam beribadah ya sahabat ya. Nah, berhubung dengan ibadah, kita ini sudah ada namanya narasumber kita yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan ada Bapak Alimuddin HMMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Mungkin selalu. Bapak sudah berulang-ulang kali kemarin ya. Wah. Alhamdulillah. Jadi kalau diundang sama Oasis gimana perasaannya Pak? Ya Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Allahu Akbar, Masya Allah, senang sekali ya. Saya. Ya karena sudah 1 bulan ya kan Pak, Oasis itu tidak mengudara di bersama para sahabat Star FM. Jadi mungkin kalau saya pribadi rindu saya cuap-cuap dengan sahabat ini ya kan Pak. Oke, Bapak Alimuddin ini adalah sekedar informasi ya sahabat ya. Beliau adalah salah satu dosen di STAIN Mandailing Natal dengan dosen keilmuannya adalah hukum perbankan syariah. Dan selain itu juga Bapak Alimuddin ini juga seorang aktivis Muhammadiyah dan seorang ustadz kondang juga di Mandailing Natal dan juga di kampung halaman di mana Bapak? Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan. Iya, dan juga beliau merupakan salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Betul itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke ya. Sahabat, kita hari ini mengangkat tema tentang istiqomah dalam beribadah. Gitu ya kan Pak ya? Jadi yang mau saya tanyakan pertama ini dulu Pak. Apa sih sebenarnya alasan kita itu untuk mengangkat tentang keistiqomahan dalam beribadah? Apa sih hubungannya gitu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ba'da salam, alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara terkait soal istiqomah, mungkin ini akan bisa kita jadikan sebagai rujukan bagaimana memang setiap tahun sekali kita di bulan suci Ramadan dengan semangat luar biasa untuk beribadah. Sebagaimana tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwasanya biasa motivasi disebabkan karena adanya pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Iya benar. Tapi uniknya ketika Ramadan berlalu seakan-akan motivasi itu kembali menurun. Dan ini terus selalu saja terulang setiap tahunnya. Dan menjadi budaya. Ya, sepertinya sudah menjadi budaya ya. Kalau Ramadan kemarin sholat malamnya rajin, ya bahkan sampai 29 atau 30 hari, ya ketika Ramadan berakhir ya, masih adakah kira-kira yang tetap istiqomah mau melakukan sholat malam? Begitu juga ketika Ramadan kemarin kita saksikan begitu banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang semangat untuk tadarus baca Al-Quran, bahkan sampai ada yang tadarus di masjid sampai menjelang subuh hari, ya bisa mungkin kita dengarkan betapa luar biasa hidupnya nuansa malam Ramadan. Tapi saat ini mungkin bisa kita katakan hampir tidak terdengar lagi ada suara orang bertadarus di masjid. Bisa kita dengar mereka tidak bertadarus tapi hanya melantunkan beberapa ayat untuk menjelang maghrib atau mau azan ya Pak ya? Ya, itu ya sebagai itu. Tanda kita memang mau ada pemberitahuan mau azan sholat gitu ya Pak ya. Hanya itu saja. Tapi kalau tadarus tidak ya. Tetapi Pak, mau saya tanyakan dulu, pengertian saudara istiqomah itu apa tuh? Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Istiqomah kalau kita mengambil dari filosofi dari kata istiqomah berasal dari bahasa Arab qoma. Ya, qoma itu kan berdiri artinya. Berdiri tegak lurus, berani menantang kondisi yang bagaimanapun sulitnya yang kita hadapi. Intinya begini, kalau kita melihat dari bagaimana orang berdiri tegak lurus, kalau saya mungkin mau bertanya kepada Ibu, kira-kira berat nggak kalau berdiri lama itu?
Berat lah. Berat. Lelah ya Pak. Ya, begitu pula lah beratnya orang istiqomah. Benar. Ya. Itulah artinya istiqomah. Ketika kita mau tahu lebih detail bagaimana yang dikatakan istiqomah, ya kita harus tahu dulu betapa memang beratnya kondisi di mana orang yang bersusah payah untuk istiqomah, sehingga hanya sebagian kecil orang saja yang bisa melaluinya. Karena Gitu sebenarnya arti dari istiqomah ini dia merupakan salah satu sikap pendirian ya Pak. Ya, pendirian yang kuat, yang kokoh. Yang berhubungan dengan ibadah gitu. Ya, yang berhubungan dengan ibadah secara umum. Karena saya pernah membaca juga ini Pak dari arti istiqomah itu sendiri yang dikutip dari ilmu tasawuf ya, dari buku penguatan mental spiritual dan akhlak dari karyanya Dr. Haji Imam Hanafi MAG Pak. Beliau menjelaskan bahwa istiqomah itu adalah sebuah sikap teguh seseorang dalam mempertahankan keislaman dan keimanan meskipun dia harus menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Mungkin kalau bisa saya ambil godaan itu yang mungkin berat itu ya. Berat ya, godaan itu berat karena bagaimanapun yang namanya setan akan terus berusaha berupaya bagaimana caranya agar kondisi keimanan umat ini bisa ngedrop, jatuh. Benar sekali. Jadi tantangannya luar biasa setan. Gitu. Dan kalau kita lihat juga dari berdasarkan dari KBBI ya Pak, kalau dari bahasa Indonesia, maksud saya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia mengatakan bahwa istiqomah itu sikap teguh pendirian konsisten ya. Dan dari ensiklopedia Islam juga dikatakan bahwa istiqomah itu adalah keadaan atau upaya seorang untuk teguh mengikuti jalan lurus ya agama Islam yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ada nggak kira-kira kutipan Al-Qur'an tentang istiqomah itu sendiri? Ya, baik. Secara umum para ulama kita seringkali mengutip Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun kata Allah, orang yang sudah berikrar berani mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah saja, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah konsisten dengan ikrarnya tersebut, maka kata Allah ada beberapa informasi gembira yang akan kita dapatkan dengan istiqomahnya kita. Yang pertama kata Allah, dan ini menjadi patokan utama, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Nah, ini mungkin kita akan berspekulasi, selama ini kan kita sudah diutus 2 malaikat, kanan kiri, Raqib dan Atid. Lalu ngapain diturunkan yang lain? Kan begitu. Nah, kalau bicara soal 2 malaikat ini sudah secara umum semua orang sudah Allah tahu. sudah kirim 2 malaikat tadi, dan tugasnya hanya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Sifatnya berarti pasif, tidak bisa mempengaruhi orang tersebut. Tapi terkhusus orang yang istiqamah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami turunkan malaikat yang spesial, tujuannya untuk mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, jadi nggak main-main, berarti ini malaikatnya malaikat yang ada nilai plusnya. Siapakah yang mendapatkannya? Hanya orang yang istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua malaikat yang dikatakan yang dimaksud ini punya gitu. Karena dia tidak istiqomah. Ya, tidak semua orang Allah utus malaikat yang spesial ini. Ya. Artinya kalau dia istiqomah, inilah ganjaran yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi maksudnya ketika dia memang istiqomah, ada malaikat yang diutus untuk mendampingi dan untuk memberikan motivasi gitu, betul, agar terhindar dari godaan setan gitu, mungkin ya Pak ya. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat, ada nggak kira-kira Pak itu jenis-jenis dari istiqomah itu sendiri? Ya, istiqomah secara garis besarnya para ulama menyimpulkan ada 3. Yang pertama dikatakan istiqomah dalam tauhid, yang kedua istiqomah dalam ketaatan, dan yang terakhir istiqomah dalam beramal soleh. Ini 3-tiganya jujur kita katakan sangat luar biasa beratnya. Yang pertama ya misalkan istiqomah dalam tauhid, ya mengakui Allah sebagai Rabbnya. Tak sedikit di antara kita yang mungkin ada sudah dari lahir beragama Islam, bisa dikatakan seperti itu, tapi ketika usia sudah mencapai masa balik dan lain sebagainya, ada yang pindah agama. Ya, baik dari kalangan awam maupun bahkan mungkin ada yang sekelas, mohon maaf ya kalau kita mungkin sudah paham ya, yang sering kali beredar di media sosial seperti Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang sudah jadi pendeta. Sudah yang sudah viral itu kan? Ya betul. Kurang luar biasa. Apalagi beliau Ustadz luar biasa, dapat beasiswa dari salah satu ormas untuk kuliah dan lain sebagainya. Ternyata di penghujung waktu
beliau berani tidak istiqomah lagi dalam tauhidnya. Akhirnya beliau sekarang jadi pendeta Saifuddin Ibrahim. Masya Allah. Nah, luar biasa. Dan sebenarnya Pak, yang mengakibatkan rendah dan tingginya istiqomah ini apa? Yang mempengaruhinya, ya biasanya yang mempengaruhinya itu banyak. Ya karena bagaimanapun juga keimanan seseorang itu kadangkala naik, kadangkala turun. Maka di sini kita perlu mengantisipasi ketika keimanan kita turun ini, apa yang bisa kita lakukan. Inilah nanti mungkin akan saya singgung sedikit terkait ada beberapa cara sebetulnya bagi nanti kita ya agar istiqomah. Oke, nanti kalau berbicara cara ada kita tunggu satu jeda iklan ya Pak ya. Betul. Ya sahabat, tetap di 102,6 FM. Ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Saya, Dr. Muhammad Faisal Situmorang, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, mengajak kita semua, ayo bersama kita wujudkan bebas stunting di Mandailing Natal. Ayo cegah stunting, itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Mari kita semua bersama cegah stunting. Ya sahabat, tadi kita sudah jelaskan tentang apa itu sebenarnya arti dari istiqomah ya. Karena sebenarnya beristiqomah dalam ibadah itu sebenarnya tidak ada putusnya. Beribadah itu maksud saya tidak ada putusnya, karena ibadah itu adalah wajib hukumnya ya Pak ya. Iya. Karena saya pernah mengutip dari surah Quran surat Hud ayat 112 yang artinya maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya di sini kita ini tidak dibenarkan untuk lari dari jalannya Allah ya Pak ya. Iya, betul. Tetap istiqomah ya. Iya, apalagi tadi yang Bapak bilang tadi berhubungan dari macam-macam dari istiqomah itu ada nama istiqomah dalam tauhid. Artinya kita bertauhid, mempercayai Tuhan kepada Allah gitu ya. Iya, sebagai satu-satunya zat yang layak disembah. Iya, dan tidak boleh lagi kita menyembah ataupun percaya selain daripada Allah. Ya, bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sehingga kamu harus senantiasa berada dalam keislaman, kata Allah. Iya, benar. Dan untuk cara kita agar tetap dalam keislaman, ya selalu dalam berzikir Pak ya. Ya, salah berzikir. satunya. Dan jenis-jenis zikir itu sangat banyak sebenarnya sahabat. Tidak hanya satu zikir yang bisa kita amalkan, tetapi banyak-banyak zikir. Dan Islam itu sebenarnya memang benar-benar agama sempurna, karena kita untuk berzikir saja ada banyak ragamnya Pak. Ya. Dan itu semua dinilai ibadah gitu. Nah selanjutnya apakah ada lagi Pak jenis istiqomah selain dalam bertauhid? Iya. Baik, Ibu. Yang kedua, tadi kalau sudah yang pertama istiqomah dalam bertauhid, yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Iya. Tadi mungkin sudah kita singgung bahwasanya ada kalanya iman kita sebagai orang beragama Islam ini kadang naik, kadang turun. Nah, ini menggambarkan ada kalanya seorang itu misalkan hari ini taat kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, ada kalanya waktu berikutnya dia tidak taat lagi. Kalau kemarin mungkin di bulan suci Ramadan sholatnya tepat waktu, sekarang sudah lengah lagi. Kalau bulan Ramadan kemarin mungkin sholatnya komplit 5 waktu, sekarang bolong-bolong. Nah ini artinya keistiqomahannya sudah mulai goncang kembali. Ya itu makanya dikatakan taat kepada Allah, ya walaupun mungkin bisa dikatakan berat, tetap bagaimanapun juga harus kita konsisten dalam menjalankannya. Iya benar. Ya, tadi yang mau bilang apa tadi agak lucu saya rasa, yang pertama sholatnya waktunya cepat. Ya. Ini dia agak diundurkan gitu kan. Mundur. Dan yang lucunya kalau mama-mama Pak ya, karena dia karena dia berpuasa nggak mau merepet ya. Pas dia udah nggak puasa lagi, merepet sepanjang waktu. Ya, itu juga akan perintah Allah supaya tidak apa ya namanya? Menjaga emosi. Iya, menjaga emosi, menjaga lisan. Ya, itu kan jangan ghibah. Ketika di luar bulan suci Ramadan, ya nggak taat lagi sama perintah Allah. Benar-benar. Iya, berarti saya pun harus begitu ya, jangan merepet. sama ya, puisian itu sama. Sebenarnya kalau nggak merepet itu Pak, bukan mama katanya, kalau kata suami saya ya. Biasa itu. Allahu Akbar. Oke. Tadi Bapak bilang istiqomah dalam beribadah. Iya Pak ya, maksud saya istiqomah dalam ketaatan gitu ya. Ketaatan. Karena sebenarnya ketika kita sudah mengakui adanya Allah, tauhid, tidak taat itu sama saja dengan bohong ya? Iya, itu sama saja dengan bohong ya. Ikrar hanya lewat lisan itu tidak ada gunanya. Makanya dikatakan keimanan itu tidak hanya ikrar lewat lisan, diakui di hati,
diaplikasikan dalam perbuatan. Makanya yang ketiga ini istiqomah dalam beramal. Oh, Itulah iya, salah benar, satu benar. buktinya. Ya, kan mungkin macam beragam kita lihat, ada orang yang Islam hanya Islam KTP, Iya. tapi ternyata tidak taat kepada Allah, tidak mau menjalankan berbagai macam Perintah, amal soleh. Jadi yang komplit itu ketika dia melaksanakan ketiga keistiqomahan ini. Artinya dia tak ada, menurut Bapak sendiri, apakah orang termasuk udah tahan nggak itu Pak? Dia percaya, dia taat tapi dia tidak beribadah, itu masuk nggak sih? Ya, itu juga sama dengan bohong. Taat tidak beribadah berarti itu bukan taat namanya. Bagaimana coba saya Taat tapi dia tidak beribadah. taat tapi dia Tidak tidak beribadah. Ya, ibadah itu justru bukti ketaatan. Arti taat itu sendiri? Taat itu hanya sekedar yakin. Benar apa yang Allah perintahkan, kata Allah jalankan sholat, ya saya taat. Iya. Tapi ternyata dia tidak praktekkan, tidak Dan amalkan. arti taat itu pun menjalankan ya Pak ya. Iya. Menjalankan apa yang memang sudah menjadi kewajiban. Betul. Ya. Iya. Dan itu yang beramal itu, istiqomah dalam beramal itu adalah salah satu komponen lagi untuk menyempurnakan ketaatan kita. Iya, betul Oh, sekali. luar biasa, pintar saja nih ya Pak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya cara untuk kita biar istiqomah ini ada nggak Pak, cara ampuh dalam beristiqomah? Iya, baik, cara ampuh untuk istiqomah. Iya. Ya, Karena saya sendiri mungkin nggak tahu, kita nggak sempurna ya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang memang seperti yang tadi, naik turunnya keimanan seseorang itu pasti setiap hari itu akan ada kegoncangan kan. Iya, Jadi mungkin betul, ada betul. yang mau saya minta ini, ada nggak kira-kira trik agar kita itu tetap istiqomah dalam ibadah? Ya, baik. Mungkin sebelum kita kepada trik, Iya. perlu kita garis bawahi ya. Saya bukan bermaksud mengatakan tidak istiqomah itu merupakan fitrahnya manusia, bukan. Iya. Jangankan kita manusia biasa, sekelas para nabi pun ada kalanya mereka itu keistiqomahannya Iya, benar. teruji ya. Kita kasih Iya. beri contoh saja bagaimana seorang Nabi Yunus alaihissalam ketika dia mendakwahi kaumnya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, tapi ternyata yang mau beriman kepada Allah hanya 1-2 orang. Iya. Akhirnya ngedrop imannya. Akhirnya karena keistiqomahannya mulai teruji, dia pun meninggalkan kaumnya. Iya. Allah marah. Nah, ini gambaran bahwasanya orang kalau nggak istiqomah lagi Allah marah. Makanya jangan pancing-pancing kemurkaan Allah. Akhirnya Allah utus ikan besar ya, kalau bahasa zunnun ya, ikan nun atau ikan paus, sebagai bentuk ujian agar Nabi Yunus tetap istiqomah. Allah berikan uji. Nabi Yunus pun ditelan ikan paus. Itu tujuannya supaya tetap istiqomah. Baik, langsung kita kepada trik atau tips-tips atau cara bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah dalam ya, beribadah, ya. dalam beribadah. Baik, yang pertama, ini merupakan senjata pamungkasnya orang-orang beriman. Jangan lupa berdoa. Iya. Ya, berdoa. Sekelas Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun tetap melantunkan satu bait doa yang mana ini sampai para sahabat pun hafal karena bahasanya sangat indah sekali kalau kita hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, kadang istiqomah, kadang enggak. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkan pendirianku, hatiku atas ketaatan kepada agamamu. Ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kesehariannya. Artinya, yang namanya istiqomah itu harus tetap kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa hanya kita sekedar ikhtiar berusaha saja. Iya. Karena ikhtiar tanpa doa itu sama halnya dengan Sia-sia sombong. dia. Benar Ya, sekali. sombong. Karena Begitu juga sebaliknya, doa tanpa ikhtiar juga itu sia-sia. Karena sebenarnya kita untuk berdoa itu memberikan bukti bahwa sebenarnya kita memiliki Allah gitu ya kan. Iya, betul. Sebagai makhluk kita yang lemah gitu ya. Doa itu bentuk konfirmasi kepada Allah. Jadi setiap kali mau melakukan apapun, konfirmasi dulu kepada Allah. Jadi itu yang pertama, Dan berdoa. sebelum itu berdoa juga ada caranya nggak sih? Ya, berdoa banyak sekali tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik itu dengan praktek ada yang angkat tangan, ada yang tanpa angkat tangan, tergantung kondisinya bagaimana. Karena by fenomena kan Pak, banyak orang berpikir saya sudah berdoa tapi saya tidak dikabulkan. Yang salah itu di mana kira-kira? Salahnya di doanya atau cara dia berdoanya Pak? Ini kembali kalau itu dia yang saya tanya. kalau mungkin ini rekan-rekan di studio juga
mendengarkan ceramah saya yang Ramadan tahun lalu Ramadan kemarin di sini, ini juga sudah bahas sebetulnya. Ada beberapa cara dalam berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tak kalah pentingnya dari yang lain adalah tolong perhatikan apa yang kita makan. Karena makanan itu menjadi salah satu syarat diijabahnya doa-doa kita. Salah satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini menjadi salah satu sahabat yang paling sering doanya diijabah oleh Rasul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan decak kagum para sahabat yang lain, sehingga bertanya, apa rahasianya kok doa-doamu cepat sekali dimakbulkan oleh Allah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tips dari Rasul, perhatikan apa yang aku makan, sehingga aku tidaklah memakan sesuatu melainkan harus aku pastikan yang kumakan itu harus 100% halal. Nah, itu ya. Ya, jadi banyak juga tips-tips yang lain seperti tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Karena bagaimanapun ada kalanya Allah itu ketika kita meminta hari ini, kapan Allah kabulkan? Bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian baru Allah kabulkan. Jadi jangan pernah tergesa-gesa, apalagi sampai memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Itu hanya rumit caranya. Dan yang Mbak bilang tadi, kalau kita tidak berdoa itu kita sombong. Dan memang ada dalam surah ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa memang, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenakan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Artinya memang kita diwajibkan untuk meminta. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga sudah janji kita kesehariannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat kita bergantung meminta pertolongan. Lalu kenapa ketika prakteknya keseharian ya kita nggak mau minta kepada Allah? Makanya saya katakan tadi, doa itu bentuk konfirmasi kepada Allah. Sebelum melakukan apapun, konfirmasi dulu kepada Bahkan Allah. Mungkin dia tidak mau minta kepada Allah seperti ini. Ada pepatah, cinta ditolak dukun bertindak. Ya, ini sudah luar biasa. Itu jangan diapakan. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak. Karena ada nggak kira-kira caranya lagi ya Pak kan? Ya, baik. Ada ya, mungkin banyak. hanya itu satu aja kan? Banyak. Sahabat, mungkin penasaran ya gimana supaya kita istiqomah. Nanti kan kita lanjutkan setelah satu jeda iklan berikut ini. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.